Dulu ada orang mengendarai khimar. Anak sama bapak mengendarai khimar. Karena sang bapak mencintai anak, maka sang bapak memerintahkan kepada anaknya agar anaknya yang mengendarai khimar dan bapaknya jalan menuntun khimar tersebut. Akhirnya berpapasan dengan orang. Dan orang berkata, lah ini anak yang tidak mempunyai adab, anak yang tidak mempunyai sopan santun, anak yang tidak mempunyai akhlak. Bapaknya suruh nuntun, anaknya mengendarai khimar. Lah salah. Akhirnya bapak dan anak mendengar kata-kata tersebut. Akhirnya bapaknya bilang sama anaknya, "Nak, ternyata kalau anak yang naik khimar tidak baik. Jadi anak akan dibilang anak yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai sopan santun. Biar bapak aja yang mengendarai khimar, anak nanti nuntun." Subhanallah, sang anak tersebut akhirnya turun dan menuntun khimarnya. Sang bapak akhirnya menaiki khimar. Akhirnya berpapasan lagi dengan orang. Tak kalah berpapasan dengan orang, orang berpendapat lain lagi. Apa katanya pendapatnya orang? Ini bapak yang tidak mempunyai hati nurani. Arya Pak Setandi Anteh, Arya Pak Setandi kasih sayang. Anaknya masih kecil-kecil suruh nuntun khimar, dan dia yang sudah bisa berpikir, malah dia yang menaiki khimar. Jadi tidak ada benarnya. Nah, inilah kehidupan. Tak kala kita mau berbuat sesuatu, tidak semua orang akan sinkron dengan kita, tidak akan semua seiring senada dengan kita. Ada orang yang suka dan ada juga orang yang tidak suka. Biarkan saja. Kalau ini memang perbuatan baik menurut Allah, menurut Rasulullah, kerjakan saja. Walaupun orang tidak suka dengan perbuatan kita, biarkan saja. Tinggalkan orang. Tidak usah hiraukan orang. Kecuali tak kala mereka tidak suka dengan kita, mungkin tingkah laku kita atau tutur kita atau akhlak kita kurang baik, maka kita benahi. Selepas itu kita jalan lagi menuju ridha Allah dan menuju ridha-Nya Rasul. Subhanallah, sang bapak bilang lagi kepada anaknya, "Nak, ternyata salah, Nak. Kalau tadi anak yang naik dibilang anak kurang ajar, sekarang bapak yang naik dibilang bapak tidak punya hati. Gini aja, Nak, sekarang kita tuntun khimar ini. Kita tuntun khimar ini, tidak usah dinaiki. Aja dituntun khimarnya. Jalan sambil menuntun khimar. Di tengah jalan berpapasan lagi dengan orang. Apa katanya orang? Lah ini, orang yang bodoh kayak gini. Orang yang bodoh kayak gini, sudah tahu-taunya punya khimar, masih dituntun, tidak dinaiki. Ini gambaran orang bodoh. Lah salah lagi. Salah lagi. Hanya bilang sama anaknya, "Nak, ini salah lagi kan? Salah lagi kan?" Nah ini, kita tidak ada benarnya dalam hidup. Intinya, dalam hidup, dalam perbuatan kita jangan cari ridhonya orang. Kita jangan cari senangnya orang. Kita jangan cari iqbalnya orang. Sudah biarkan orang mau iqbal dengan kita, tidak mau iqbal dengan kita, mau nerima dengan kita, tidak mau nerima dengan kita, sudah biarkan. Intinya di dalam setiap pekerjaan kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ridhonya Rasul. Selepas itu kita harus berbuat baik kepada orang, dengan akhlak yang baik kepada orang, dengan tutur yang sapa yang baik dengan orang. Kalau kita sudah berbuat baik, akhlak baik, orang masih tidak suka, sudah tinggalkan, jalan terus menggapai ridhonya Rasul. Selepas itu sang anak tadi dengan bapak setelah berbincang-bincang, "Nah, salah lagi.
Kalau tadi kita anak yang suruh naik dibilang anak kurang ajar, bapak yang naik dibilang bapak tak punya hati. Sekarang himar dituntun dan dinaiki semua dibilang orang bodoh. Ayo kita sekarang naik aja nak. Mungkin nanti gimana pendapatnya orang. Subhanallah, lantas himarnya dinaiki semua. Sang anak sama bapak naik himar, jalan. Tidak seberapa lama ketemu lagi dengan orang. Akhirnya orang berpendapat lagi, bilang, lah ini orang yang tidak punya hati, kejam, mau himar kecil-kecil dinaik berdua. Jadi himar kecil-kecil dinaik berdua. Nah ini menunjukkan ya, kita di dalam hidup di dunia ini tidak akan pernah benar menurut orang. Nah kalau kita ini berbuat, entahkah sholat, entahkah ibadah, entahkah zakat, entahkah sedekah, kita mengharapkan ridho orang, maka kita akan mengeluh. Maka kita akan mengeluh, maka kita akan kecewa. Kenapa? Karena yang dicari ridhonya sedangkan orang itu tidak akan semuanya seiring senada dengan kita. Di balik orang yang tidak senang pasti ada yang senang, di balik orang yang tidak senang pasti ada yang senang. Nah, ayo kita belajar sekarang, belajar ikhlas. Belajar ikhlas, belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar mendekatkan diri kepada Rasulullah, belajar mencari ridhonya Allah, belajar mencari ridhonya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu dituntun, kita selalu ditunjukkan, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.